Owner Palubasa Serigala, Aki, yang berusia 36 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan istri, NU, yang berusia 35 tahun, dan anaknya, FA, yang berusia 7 tahun, di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aki dianggap lalai mengemudikan mobil Toyota Land Cruiser, sehingga terjadi kecelakaan. Sopir yang mobil Rembang 4 Lexus itu kita tetapkan sebagai tersangka, ujar Kasatlantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat. Mamat menyebut Aki dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 310 ayat 3 subsidiar pasal 109 di Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 2 Tahun 2009. Namun, tersangka tidak ditahan dengan alasan kooperatif. Ancaman hukuman adalah paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta rupiah, ujar Mamat. Polisi selanjutnya akan melengkapi berkas perkara tersangka untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Mamat menargetkan penyidik akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan pada Senin, 14 Oktober. Sebelumnya, kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Tol Layang Reformasi, Kecamatan Panakukang, Makassar, Rabu, 25 September, sekitar pukul 19.30 WITA. Mobil Land Cruiser yang dikemudikan Aki mulanya bergerak searah dengan truk kontainer. Akhirnya, mobil itu menabrak kontainer itu. Mobil Land Cruiser bergerak dari arah utara ke selatan pada Jalan Tol Reformasi dan menabrak bagian belakang mobil Hino kontainer gandengan R10 yang sementara bergerak pada jalan yang sama, kata Kompol Mamat dalam keterangannya, Rabu, 25 September. Mamat menuturkan Aki mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi saat hendak menyalip mobil di depannya. Aki diduga tidak memperhatikan truk kontainer yang berada di lajur sebelahnya. Melihat dari kronologis dari TKP, tabrak belakang mungkin mobil Land Cruiser ini dalam kecepatan tinggi dan ingin menyalip sebelah kanan, sementara posisi kontainer berada di posisi sebelah kiri jalan tol menuju ke arah yang sama, bebernya. Pemilik warung makan Palubasa Serigala Makassar, Aki, dianggap lalai mengendarai mobil Toyota Land Cruiser hingga menabrak truk kontainer di Jalan Tol Layang, Makassar, Sulawesi Selatan. Walaupun tidak ada laporan tapi ini terjadi laka lantas wajib ditangani karena kelalaiannya ada meninggal dunia. Terlepas itu meninggal anak dan istrinya, itu tetap sesuai UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, ujar Kasatlantas Polrestabes Makassar Kompol Mamat Rahmat. Mamat mengungkapkan, kecepatan mobil yang dikemudikan Aki saat itu mencapai 127,3 km per jam. Sementara mobil kontainer yang ditabraknya dari belakangan kecepatannya 40,1 km per jam. Hasil olah TKP di lapangan menggunakan Traffic Accident Analysis, TAA, kecepatan Lexus 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box, adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersamaan, ujarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Mamat, tersangka sedang terburu-buru menuju bandara. Saat itu, dia sedang mengantar adiknya yang juga mengalami luka berat akibat insiden itu. Menurut hasil BAP, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara sehingga mengambil lajur kanan. Di depannya ada kendaraan. Kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri maka terjadilah tabrak dari belakang mobil box kontainer tersebut. Pertanyaan yang muncul dari pembaca adalah, mengapa Aki tidak ditahan? Apakah Aki akan dihukum berat karena kelalaiannya? Bagaimana kecelakaan ini terjadi? Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kecelakaan ini? Respons dari narasi teks ini adalah, Aki tidak ditahan karena kooperatif dan kondisinya yang bersangkutan juga istri dan anaknya meninggal. Ancaman hukuman adalah paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kecelakaan ini terjadi karena Aki mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan truk kontainer yang berada di lajur sebelahnya. Aki yang akan bertanggung jawab atas kecelakaan ini karena dianggap lalai mengemudikan mobil. Dengan demikian,
Isi berita ini telah ditingkatkan dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dari pembaca dan menjawabnya, serta menambahkan beberapa informasi relevan untuk memperbanyak isi berita.